Halo guys, Assalamualaikum, senang sekali ketemu lagi bersama Jalan Berlian Channel. Oke guys, saya sekarang berada di rumah makan Kebun Pondok Punokawan. Jadi guys, ini lagi berkumpul ini. Di sini banyak ulama, tokoh masyarakat, pemerintahan. Ini Ustadz Haji Akhiruddin Batubara. Dan ini, nah ini yang penting nih, ini bapak yang lagi cakep ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Basaruddin MS dari Direktur Lembaga Pemantau Perlindungan Obat dan Kosmetik MUI katanya gitu. Aduh, entah salah, entah cakep, benar-benar tangga nih. Guys, jadi rumah makan Kebun Pondok Punokawan saat ini sudah berusia 38 tahun. Hari istimewa tuh mendapat kado istimewa dengan diserahkannya sertifikat halal dari MUI Sumatera Utara. Diserahkan langsung oleh Direktur LPPOM MUI Sumut, Profesor Dr. Insinyur Haji Basaruddin MS, yang diterima langsung oleh Direktur Kebun Pondok Punokawan Haji Anfarhad SH. Masih muda guys, berbakti. Ini penyerahan. Jadi mendapatkan sertifikat halal ini bukan hal yang mudah, kerjanya sampai hampir 1 tahun bahkan lebih. Kenapa? Karena sertifikat ini ternyata bukan hanya makanannya saja yang halal, misalnya daging lembu, ayam atau makanan ikan bakar, bukan. Lebih dari itu, bagaimana cara dagingnya dimasak, bagaimana ayamnya dipotong, bagaimana alat-alatnya, bagaimana yang memasaknya. Jadi agak ribet guys, agak ribet, tapi untuk umat, supaya umat, khususnya umat muslim, dia terjaga kehalan yang dimakannya. Aduh, kita sangat setuju kayak gini guys. Ternyata di Binjai ini baru rumah makan Kebun Pondok Punokawan yang mendapatkan sertifikat halal dari MUI Sumatera Utara. Guys, kadang-kadang kita banyak terkecoh dengan foto-foto yang ada di rumah makan seolah-olah itu sudah halal, tapi ya sebelum keluar sertifikat halalnya dari MUI ya masih diragukan. Guys, ini sekalian pemotongan tumpeng ke-38 yang langsung dipotong oleh Bapak Haji Mariadi selaku owner daripada rumah makan Kebun Pondok Punokawan. Selamat Bang, selamat Pak Haji yang sudah 38 tahun merintis Punokawan dan grup bakso Mataram yang hingga akhirnya menjadi usaha kuliner yang banyak mempekerjakan tenaga kerja. Sukses Pak ya. Barokah Pak. Semoga semakin maju, sukses, dan Allah meridhoi. Amin. Wis, bagi-bagi tumpeng nih. Tumpengnya pasti mantap kali lah. Namanya juga ya langsung dari kokinya, rumah makan Kebun Pondok Punokawan. Iya, owner menyerahkan kepada direktur. Dan potongan ketiga diberikan kepada Bapak Haji Mariadi. Jadi guys, sertifikat halal ini untuk mendapatkannya butuh perjuangan dan kejujuran ya. Jadi dengan dikeluarkannya sertifikat dari MUI dan diserahkan kepada rumah makan Kebun Pondok Punokawan, artinya tidak ada lagi keraguan guys,
bahwasanya makan di sini insya Allah aman, khususnya umat muslim aman lah, tidak ada keraguan. Wes, ini dia tumpengnya. Tamu-tamu kita ya. Jadi sebelum acaranya pelepasan kita dulu ya. Ini dari ya, silakan Pak, hitung mundur dulu. Selamat kepada Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan yang dinahkodai dirintis oleh Bapak Haji Adi Mariadi. Semoga makin sukses, barokah, memperkerjakan banyak orang. Oke guys, kita akan dengarkan dulu untuk pelaku usaha dari rumah makan Profesor ya, ada berapa banyak tentang sertifikat halal ini. Baik, untuk Kota Binjai, rumah makan yang telah mendapatkan sertifikat halal yang ukurannya besar, baru yang pertama Rumah Makan Punokawan ini. Di sini ya, Nah, ini. baru ini. Nah, namun kalau kalau pelaku usaha tingkat mikro itu sudah banyak. Sudah banyak. Ya. Ada bantuan dari pemerintah, ada bantuan dari daerah ya. Nah, itu sudah banyak. Tapi untuk rumah makan ini yang pertama. Tadi mendengar pemaparan Prof, sampai begitu lamanya untuk mendapatkan apa namanya sertifikat itu Prof. Ya. Itu salah satunya kenapa Prof? Ini lama cepatnya proses pengurus sertifikat halal ini sangat tergantung oleh beberapa faktor. Pertama, komitmen pemilik usaha itu. Apakah dia betul-betul ingin melakukan sertifikasi halal atau hanya sekadar saja. Nah, yang kedua adalah sumber daya manusianya. Ini perlu keseriusan. Karena untuk melengkapi dokumen halal, kalau bahan itu sangat banyak, itu memerlukan keuletan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dari perusahaan pemasok bahan itu. Nah, sehingga ini kadang-kadang ada kelelahannya ketika menyiapkan dokumen bahan-bahan yang digunakan. Nah, dokumen ini itu memastikan ya bahwa bahan yang digunakan itu harus benar-benar terjamin kehalalan. Tidak boleh ada yang ragu. Nah, oleh karena itu perlu dilengkapi dokumen halal yang menerangkan bahwa produk yang digunakan itu sudah halal. Nah, kemudian yang ketiga, ini menyangkut masalah pembinaan, ya, pembinaan artinya dalam manajemennya. Nah, semua ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam sistem jaminan halal itu harus dipastikan terimplementasi dengan baik, baik terhadap proses maupun terhadap pelakunya. Nah, sehingga ini kadang-kadang memerlukan banyak waktu untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, termasuk di rumah makan Punokawan ini. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah masalah penyiapan, misalnya menu yang berkaitan dengan daging, bisa daging sapi, bisa daging ayam. Nah, ini dia harus dipastikan proses penyembelihannya itu harus memenuhi ya standar kehalalan itu. Nah, itulah diantaranya, sehingga kadang-kadang pelaku usaha ini agak lambat ya untuk melengkapi segala sesuatu yang diperlukan dalam penetapan kehalalan. Oke, Prof, satu lagi yang penting Prof, setelah keluar dari sertifikat halal ini, keraguan makan di sini bahwasannya itu sudah halal semuanya, udah nggak ada ragu lagi. Insya Allah ya,
Kalau saya menghimbau juga kepada masyarakat, ya, kepada umat Islam ataupun bukan umat Islam, bahwa kalau yang sudah bersertifikat halal, insya Allah tidak diragukan lagi. Nah, namun demikian, sebagaimana kita pahami, ada juga orang-orang yang tidak komitmen dengan apa yang sudah diperolehnya. Nah, itu bisa dicek. Misal, kita minta apakah benar ini sudah bersertifikat halal menggunakan bahan-bahan yang memenuhi standar itu. Jadi masyarakat bisa juga sebagai social controlnya untuk menjamin bahwa satu rumah makan atau produk lainnya itu masih terjamin kehalalan. Iya begitu guys. Sekarang kita dengarkan Direktur Di Punokawan Rumah sebagai Makan Pondok Budi Punokawan yang ganteng Haji Arafah SH. Direktur rumah. Ya, Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan. Oke. Setelah mendapat sertifikat ini kan beban sebetulnya makin berat ya, Prof ya. Ya, Tanggung jawab makin berat. Gitu. sebenarnya tidak berat kalau dia sudah konsisten. Ibarat macam apa namanya, mobil. Waktu gigi satu itu berat. Gitu. Kalau 2, 3 agak ringan. Jadi untuk mempertahankannya bagaimana nih, Bang? Insya Allah tetap mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada kawan-kawan, khususnya para pekerja. Berikut lagi tetap berjuang untuk komitmen dan konsisten menjaga daripada tanggung jawab ini. Ini merupakan tanggung jawab besar bagi kita semua, dan ini menjadi kewajiban bagi saya khususnya Direktur dan kawan-kawan untuk melaksanakan agar sekiranya makanan kita tetap terjaga kualitas baku mutunya maupun halalnya tadi. Oke Bang Haji, terima kasih. Nah, ini dia sertifikatnya dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Semoga dengan keluarnya sertifikat ini Masih bisa kan? makin tenang, makin terjaga kehalalan bagi yang memakan di sini, khususnya umat muslim. Oke, selamat sukses. Terima kasih. Komentaran juga ya. Samping yang tadi yang disebutkan dalam pidato tadi.